Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annal haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang muslim yang mukmin, yang mana dirinya telah benar-benar muqarrabin, dekat kepada Allah, maka ketika itulah antara dirinya dengan Allah itu tidak berjauhan, tidak berjarak antara dirinya dengan Rabb-nya. Begitulah seorang hamba yang telah muqarrabin itu, di mana ia mampu merasakan akan kehadiran dan kewujudan Allah itu benar-benar dekat pada dirinya. Jikalau seorang hamba telah bisa merasakan sebenar-benarnya bahwa Allah itu amat sangat dekat dengan dirinya, disitulah dia sebenarnya dia senantiasa bersama Allah. Bukankah Allah pernah mengungkapkan dan membukakan akan tabir rahasia dirinya kepada kita? Apa kata Allah? Innani ma'akuma asma' wa arah. Sesungguhnya diriku ini senantiasa beserta dirimu, kata Allah. Karena aku senantiasa beserta dirimu, maka aku ini, kata Allah, asma wa arah. Kehadiran aku ini pada dirimu itu, aku ini maha mendengar apa yang terbetik di dalam hatimu dan apa yang terlintas di dalam rahasia hakikat dirimu. Ya'lamu ma fi qulubikum. Aku tahu itu, kata Allah. Wa ara, dan aku juga maha melihat dan maha menyaksikan setiap aktivitas dan perbuatan yang kamu lakukan, kata Allah. Disitulah rahasianya Allah menjelaskan. Kalau Allah itu senantiasa maha melihat, maha menyaksikan dari setiap aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan, disitulah letaknya Allah itu menjadi saksi, Allah itu menjadi bukti dan dalil terhadap diri kita ini. Wala ta'maluna min amalin ila kuna alaikum suhuda. Tidak ada sebesar zarah pun aktivitas dan perbuatan yang kamu lakukan dalam hidup ini, mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur lagi di tengah malam, melainkan aku yang menjadi bukti bagi dirimu, kata Allah. Wa kafa billahi syahida. Kalau Allah sudah menjadi bukti, Allah yang menjadi saksi terhadap diri kita, Bapak Ibu, maka tidak ada yang lepas daripada pengawalan dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya bahwa diri kita itu berada di dalam tuntunan, bimbingan, pengawalan Allah. Kalaulah diri kita itu di dalam bimbingan, tuntunan, dan pengawalan Allah, Bapak Ibu, disitulah hendaknya hati kita ini benar-benar aktif. Ruhani kita ini benar-benar hidup, terinstal kesadaran Tuhan itu di dalam diri. Kalau sudah terinstal, sudah aktif kesadaran Tuhan di dalam diri kita ini, maka kemanapun Bapak Ibu berada, bagaimanapun kondisi dan keadaan kita,
Jikalau hati ini telah hidup kesadaran Tuhan, innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum, insyaallah akan jauh dari diri kita itu sifat galau, sifat kekhawatiran di dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini. Orang yang tidak ada lagi sifat galau dan kekhawatiran dalam menjalankan cerita dan sandiwara Allah di alam dunia ini buktinya, kata Allah, dia itu sudah merupakan bahagian daripada kekasih aku, kata Allah. Inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu, Bapak Ibu, salah satu tandanya, kata Allah, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa khawatir, rasa gamang dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini, dan rasa khawatir dan takut dalam menjalankan kehidupan di alam akhirat, karena dirinya itu telah bersama Allah. Dirinya itu telah benar-benar bersandar dan bergantung kepada Allah. Maka jikalau diri kita ini telah bersama Allah, telah bersandar dan bergantung kepada Allah, karena Allah itu adalah hakikat dari tiap-tiap segala sesuatu. Allah itu adalah hakikat alam semesta. Allah itu adalah hakikat diri. Allah itu hakikat dari setiap peristiwa dan kejadian. Apa yang mesti dirisaukan dan dikhawatirkan lagi, Bapak Ibu? Itulah rahasianya. Sebagai bukti bahwa seseorang itu adalah sebagai wali dan kekasih Allah. Dan yang kedua, bukti bahwa dirinya itu sebagai wali dan kekasih Allah, juga Allah katakan kepada dirinya, "Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bahsa wala rahaqa." Siapa yang telah benar-benar rindu cinta kepada aku, dia telah benar-benar mengenal aku, dia telah berliqah dan bermusyahadah dengan aku, kata Allah. Fala yakhafu bahsa wala rahaqa. Dia tidak akan pernah takut kalau pahala-pahala, kebaikan-kebaikan itu aku kurangi pada dirinya. Dan dia juga tidak pernah takut kalau aku tumpukan dosa kepada dirinya. Karena hidupnya itu bukan mencari pahala. Hidupnya itu bukan takut dengan dosa yang ditumpukan. Hidupnya itu benar-benar yang ditujunya adalah Allah. Ini yang mesti kita sadari di dalam rohani kita ini. Dengan kesadaran yang tertinggi. Kesadaran yang tertinggi itu adalah kesadaran terhadap Tuhan. Allah katakan apa? Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya aku ini adalah akhir daripada perjalanan kesudahan hidupmu. Kalaulah Allah itu adalah akhir perjalanan kesudahan hidup kita, maka jadikanlah Allah itu menjadi tujuan akhir dari segala-galanya. Jadikan Allah itu menjadi orientasi hidup kita. Dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, Allah itulah di atas segala-galanya. Inilah komitmennya kita sebagai seorang hamba yang telah muqarrabin, yang tidak lagi berjauhan dan berjarak dengan dirinya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya tertuju semata-mata kepada Allah saja, Bapak Ibu. Kenapa hidup dan mati kita itu tertuju kepada Allah? Karena Allah itulah yang dikatakan rahasia hakikat diri kita. Kalau Allah itu dikatakan sebagai rahasia hakikat diri kita, maka satu saat kita akan pulang dan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Karena asalmu datangnya daripada aku, tentu kamu pulang dan kembali lagi kepada aku, kata Allah. Di mana datangnya situ, pulangnya di hilang, situ dicari. Kok iyo datangnya Bapak Ibu, asalnya Bapak Ibu adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya tetap jadi Allah. Karena Allah cuma yang ahad. Allah cuma yang esa, Allah cuma yang tunggal. Ahad, esa, tunggal. Hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya.
Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya dialah semata-mata yang wujud secara mutlak. Kalau dia semata-mata yang wujud secara mutlak, Bapak Ibu, ini yang kita nafikan di dalam diri kita. Dan ini pula yang kita isbatkan dalam diri kita dengan melepaskan kalimah la ilaha illallah. Ini Allah katakan. Syahidallah la ilaha illahu. Allah menyaksikan, Allah menyatakan. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata pada sekalian alam dan pada dirimu, melainkan yang wujud dan yang nyata pada alam, pada dirimu, melainkan hanya Dia. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah Rabbmu itu. Bagaimana cara kita mengenal, mengetahui Rabb kita? Untuk mengenal, mengetahui Rabb kita itu dengan kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah itu ada kalimah nafinya dan ada pula kalimah isbatnya. La ilaha itu kalimah nafi namanya. Nafi itu mentiadakan. Illallah itu kalimah isbat, menetapkan. Makanya kalimah la ilaha illallah disebut kalimah nafi dan isbat. Menafikan dan mengisbatkan. Jikalaulah kalimah la ilaha illallah itu adalah kalimah nafi dan isbat, yang menjadi persoalannya Bapak Ibu, bagi diri kita ini, mana yang kita nafikan pada diri kita dan mana pula yang kita isbatkan pada diri kita ini. Yang kita nafikan pada diri kita dalam kalimah la ilaha, tidak ada yang wujud dan tidak ada yang nyata pada tubuhku, pada nyawaku, melainkan yang nyata dan yang wujud hanya Allah yang wujud dan yang nyata pada tubuh dan ruh ini. Kalau diperhalus cara mencencang kajinya Bapak Ibu, la ilaha, tidak ada yang wujud dan yang nyata pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku, illallah, melainkan yang wujud dan yang nyata pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku, hanya Allah semata-mata. Hilangkan kalimah nafinya, yang ada cuma kalimah isbat Allah saja situ. Ini yang mesti dijazamkan, ini yang mesti iktikadkan pada saat kita ini qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, pada saat kita berdiri, pada saat kita duduk, pada saat kita ini berbaring, pada saat kita berjalan. 24 jam aktivitas kita dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Bagaimana hadirnya hati ruhani dan jiwa kita itu bersama Allah. Kalau sudah hadir hati dan ruhani kita bersama Allah, itu artinya bahwa diri kita itu sudah berada dalam dekapan rahman dan rahimnya Allah. Kita sudah berada dalam kandungan kasih sayangnya Allah. Inilah yang Allah katakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ingat kata Allah, aku ni Rabbmu, aku ni Tuhanmu, aku yang wujud semata-mata. Kalau aku ini adalah Rabbmu, aku ini adalah Tuhanmu, maka aku senantiasa hadir menyertai dirimu. Di mana kamu berada, di situ ada aku, kata Allah. Pada saat kita berdiri, duduk dan berjalan, disitulah nyatanya aku berserta dirimu, kata Allah. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Kenapa dikatakan dia jauh tiada berantara, dekat tiada bersentuhan? Karena hanya dirinya cuma satu-satunya Bapak Ibu. Hanya dirinya cuma yang esa, hanya dirinya cuma yang tunggal, hanya dirinya cuma yang ahad. Kalau dirinya esa, tunggal, satu-satunya dan ahad, itu maknanya ketunggalan dan keesaan dirinya itu bikulli syai'in muhit, betul-betul wujud dan nyata,
meliputi akan segala sesuatu. Yang dikatakan sesuatu itu adalah alam semesta. Dan diri kita juga dikatakan sesuatu. Kesempurnaan memandang alam semesta, alam makro, memandangnya kepada diri, itu alam mikro. Kalau Allah sudah meliputi akan diri kita ini Bapak Ibu, maka disitulah kita merasakan kehadiran Allah itu jauh yang tiada berantara, dekat yang tidak bersentuhan. Barulah mantap pemahaman kita mengatakan innallaha ma'ana itu. Allah beserta kita. Lalu bagaimana cara kita menghadirkan hati selalu bersama Allah sehingga kita benar-benar hidup kita itu bersama Allah? Ini yang akan kita kupas, yang akan kita kubah supaya kita benar-benar tahu bagaimana caranya bersama Allah itu. Jadi jangan hanya pandai berbahasa, berretorika, enak didengar, enak diucap, tapi kita sendiri tak paham dengan apa yang kita sebut itu. Ini nggak payah Bapak Ibu. Beko Bapak Ibu berenang di kuliah iya sih beko. Lihat tuh berenang di kuliah iya Bu Siti. Pasti nggak tahu tuh. Berenang di kuliah iya bahasa Ustadz Bapak Ibu. Ini Bu Siti. Ya. Ini Bapak semua ya. Ini pulau. Dari pulau ke pulau ini, ya, dia bisa menyeberang itu, berenang dia. Sampai dari pulau A ke pulau B bisa dia berenang. Dari sini balik lagi ke sini. Tapi dia tidak mampu menemui, ya, mutiara di dalam laut itu. Tak mampu dia. Aiko berenang di kuliah iya namanya. Apa maknanya? Oh, dia tahu membaca kitab A, kitab B, kitab C. Tahu dia syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Ya, tapi dia tak mampu mengambil mutiara di dalamnya. Tak berani dia mengungkapkan itu. Hanya pandai ngomong, hanya pandai bicara, tapi dia ragu dengan apa yang disampaikannya. Kalau kita ragu apa yang kita pelajari, kita ragu apa yang kita sampaikan, tentu lebih ragu lagi pula nanti orang yang mendengarnya, apalagi jemaah kita. Ini yang Ustaz maksud. Kalaulah seorang guru di mana dirinya belum mampu memandang dan melihat Tuhan, belum mampu berlikok, bermuajahah dengan Tuhan, dipastikan jamaah dan muridnya juga tidak akan pernah mampu berlikok, bermuajahah dengan Tuhan. Kenapa? Kalau gurunya saja belum berjumpa Tuhan, bagaimana mungkin jamaahnya akan berjumpa Tuhan? Tapi insya Allah kalau gurunya sudah berjumpa Tuhan, sudah berlikok dengan Tuhan, sudah bermusahadah dengan Tuhan, dipastikan jamaahnya juga mampu berlikok, bermusahadah dengan Tuhannya. Ya. Karena itu wajib. Berjumpa Allah itu jangan ditunggu mati dulu secara syariat. Panjang-panjang lalek wabeko di kubur tuh. Ya. Nah, kalau ingin berjumpa Allah itu, jumpa Allah itu di waktu hidup ini, ketika kita berada di alam dunia. Ya. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Untuk berjumpa Allah itu syaratnya mati Bapak Ibu. Aku kaji waktu syaratnya mati. Kalau nak ngamu menjadi orang, berhenti jadi orang, nggak bisa berjumpa Bapak Ibu. Apa kata Rasul? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa berjumpa Tuhanmu. Tak bisa kita ini berlikok, bermusahadah dengan Tuhan Bapak Ibu hatta tamutu, sehingga kamu benar-benar mati. Jadi orang yang mati yang bisa berjumpa Tuhan Bapak Ibu. Kalau hidup yo Bapak Ibu alun bisa berjumpa Tuhan lah. Makanya Ustaz tanya Bapak Ibu, le namu Bapak Ibu berhenti jadi orang. Lai. Kalau kalian mau berhenti jadi orang, insya Allah bisanya berjumpa dengan Tuhan. Jadi tunggulah pesan-pesan berikut ini. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang begitu cinta dan sayangnya beliau kepada umat ini. Ya, ini kata Rasul.
kun ma'allah. Jadilah kamu selalu bersama Allah. Fa in lam takun ma'allah, maka jika kamu belum bisa bersama Allah, fakun ma'aman kana ma'allah, maka hendaklah kamu selalu beserta orang-orang yang bersama Allah. Fa innahu yusiluka ilallah, maka sesungguhnya dia mampu menghantarkan rohanimu untuk bisa usul kepada Allah. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Kun ma'allah. Jadilah kita ini selalu hidup kita itu bersama Allah. Memandang tuh bersama Allah. Mendengar tuh bersama Allah. Berkata bersama Allah. Mengetahui, berkuasa, berkehendak, hidup itu mesti bersama Allah. Jangan bersama nafsu, jangan bersama diri. Apapun aktivitas kita Bapak Ibu, berjalan kita bersama Allah. Jangan bersama nafsu kita. Nah, ini yang diajarkan oleh baginda Rasul. Supaya hadir ruhani kita itu selalu kepada Allah. Disitulah rahasianya kenapa Nabi mengatakan setiap perbuatan, setiap aktivitas yang kita lakukan, awali dengan membaca kulimah tasmiyah. Kulimah tasmiyah itu apa tuh Bu? Bu Siti, kalimat tasmiyah itu. Bu Aini. Ibu. Ibu apa namanya nih? Ini lupa Ustaz. Nah. Nih. Ibu kita nih. Ayah boleh? Oh, sebelahnya. Anis. Enggak. Mau. Mesti lupa. Ini tanya-tanya. Tahu kau nak naik kaji lah. Tuh kalimat tasmiyah itu kalimat basmalah. Mari sama-sama kita awali pertemuan kita dengan baca kalimat tasmiyah. Itu kalimat basmalah. Sekarang kalimat basmalah dan tasmiyah itu apa lapasnya Bu Siti? Tuh Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalimat hauqalah, bukan kokola dah. Hauqalah apa? La haula wala quwata illa billah. Kalimat tahlil, kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat takbir, kalimat istirja, as-sailah. Kalimat istirja apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat lafzul jalalah Allah. Jadi Bapak Ibu mesti tahu apa tuh singkatan-singkatan itu kan. Ya, jadi mesti paham kita. Kalimat tasmiyah, kalimat basmalah itu bismillah itu. Makanya baginda Rasul katakan apa? Setiap perbuatan awalilah perbuatan itu dengan menyebut kalimat basmalah atas nama Allah. Bismillah. Nah, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kalau terjemahnya apa tuh Bismillah? Dengan nama Allah. Lihat. Nih. Kalau secara syariatnya, ini syariat dengan nama, dengan nama Allah. Kalau bahasa syariatnya dengan terjemahnya dengan nama Allah, ya itu syariat namanya. Dengan namanya, tidak dengan dirinya, dengan namanya. Yang kedua, ya di hakikatnya, ya itu bukan dengan nama, tapi dengan Allah. Dengan Allah.
Ya. Bukan dengan nama Allah, tapi dengan Allah. Nah, dengan ma'rifatnya, ini ma'rifat ini ya. Bukan dengan Allah, tapi Allah. Jadi dalam bahasa kaji namanya kok yo Bapak Ibu orang Minang ya mah, pendok orang Minang dah ngasih lah dulu. Kalau mengaji itu pertama memahaminya ya. Tuhan, jo Tuhan, dengan Tuhan baru Tuhannya. Tuhan, jo Tuhan, dengan Tuhan baru Tuhan. Mestinya Bapak Ibu memahami ya bahwa sesungguhnya la ilaha illallah itu tidak ada yang wujud yang nyata pada tubuh dan nyawaku, melainkan yang nyata dan yang wujud hanya Allah semata-mata pada tubuh dan nyawa ini. Tidak ada wak di situ Bapak Ibu. Itu yang mesti bersama Allah. Ini dihantarkan oleh Rasul supaya rohani kita tuh aktif bersama Allahnya. Kita ambil lagi ke dalam, mendudukkannya ke asma. Ba ini itu maknanya basir. Sin itu maknanya sama. Mim itu maknanya mutakallim. Siapa si Samia, siapa si Basir, siapa si mutakallim? Allah. Allah yang mana? Yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu nyata pada tubuh nih. Ar-Rahim itu nyata pada ruh itu. Sempurna dia zahir dan batin. Makanya secara bahasa syariat disembunyikan dia dengan nama Allah. Padahal nama dengan dirinya, nama dengan orangnya, nama dengan wujudnya tidak pernah berpisah cerai. Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu benar-benar esa Bapak Ibu. Jelas dan nyata. Buktinya jelas dan nyata. Disebut namanya Mik Bapak Ibu, ini orangnya. Nah, ini akan jelas tuh Bapak Ibu. Disebut namanya spidol, apakah ini orangnya atau ini? Jadi yang mana orangnya? Ini ya. Ini orangnya kalau disebut spidol, ini orangnya. Bukan ini, bukan ini. Itulah tanda sehat juga Bapak Ibu itu namanya. Tanda sehat akalnya masihan. Tak mungkin ini dibilang spidol, tak mungkin ini dibilang spidol. Yang spidol itu yang di tangan kanan Ustaz. Itu tanda sehat masihan tuh. Berarti apa? Disebut spidol jelas wujudnya. Disebut spidol nampak orangnya. Ketika Bapak Ibu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, mau orangnya yang Bismillah tuh. Jangan Bapak Ibu hanya sebatas mendengar kalimatnya, mendengarkan bunyinya, mendengarkan lafaznya, tapi ambillah rahasia hikmah yang terdalam di balik kata-kata itu sebenarnya. Jadi kata-kata ini hanyalah untuk menghantarkan makna yang sebenarnya. Maka ambil rahasia, ambil di ujung kata itu apa yang menjadi maksud yang sebenarnya. Itu yang dengan Bismillah itu. Yang inilah yang dicari oleh Sunan Kalijaga itu. Mencari titik sebenarnya Bapak Ibu. Ini mencari titik, ini kaji Bismillah tuh. Ya, kalau Ustadz sampaikan sama Bapak Ibu, Al-Quran itu berapa juz tuh? 30 juz. 30 juz itu ya, kandungannya tersirat, terhimpun di dalam surah Al-Fatihahnya. Makanya Al-Fatihah itu dikatakan surah apa namanya? Ummul Quran atau Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Itu Al-Quran. Al-Fatihah itu
disimpulkan kembali, maka isi kandungannya itu terhimpun di dalam Bismillah. Itu dia. Bismillah itu isi kandungannya terhimpun di dalam huruf ba. Tuh. Bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul alam bi. Bah itu ya terhimpun kandungannya di dalam huruf alif. Bapak Ibu, ini huruf alif. Huruf alif. Makanya sebelum huruf ba, huruf apa duluan? Lihat nih, lihat tang Ustaz nih. Tak ada orang buat ba-nya begini. Gini buat ba-nya, lihat ya. Alif dulu. Tersembunyi alifnya tuh, dipanjangkan sedikit. Itu alif. Rahasia huruf alif terkandung di dalam titik. Makanya sebelum alif titik dahulu Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu buat, titik dulu. Tarik. Titik dulu, tarik. Itulah maknanya, awalnya titik, akhirnya juga titik. Nih, titik awalnya nih, titik, akhirnya titik. Ini mencari huruf. Lalu titik itu terhimpun di dalam mana? Kandungan titik itu terhimpun di dalam kekosongan. Sebelum titik, sebelum kita menkunkan, kosong dia tuh. Makanya Bapak Ibu, malam ini kita mencari yang kosong, mencari yang tidak ada tuh. Jangan mencari yang ada Bapak Ibu, yang tak ada yang dicari, yang ada tuh makan sila kalau ada. Itu bahasanya kita makan ya. Yang tidak ada itu yang gak dicari. Yang lado jadi cari-cari, nikmati aja lah tuh. Ini kaji, memahaminya. Ya, makanya dari titik inilah semuanya terjadi. Mana yang katakan titik itu? Titik itu yang disebut namanya Nur Allah. Titik itu yang disebut namanya Nur Ilahi. Kenapa titik itu dikatakan Nur Allah, Nur Ilahi? Karena titik itulah sebenarnya tajalli untuk memandang akan nyatanya diri Tuhan itu. Karena dia asalnya daripada Allah, asalnya daripada Tuhan, maka dikatakanlah namanya Nur Ilahi atau Nur Allah. Ketika Nur Allah itu zahir dan nyata dia pada segala alam, pada segala yang wujud, maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Rupanya Nur Muhammad dengan Nur Allah itu esa Bapak Ibu, arti yang sama-sama nur. Ya. Itu yang mesti dipahami. Itu yang Bismillah itu bersama Allah. Ya. Lalu bagaimana cara memahaminya? Hidup bersama Allah itu yang bagaimana? Lihat, masuk kita caranya lagi. Ya, ini dan kaji bersama Allah Bapak Ibu ya. Bersama Allah itu ya, jadilah kamu selalu bersama Allah, bersama wujudnya, bersama samanya, bersama basornya, bersama kalamnya, bersama ilmunya, bersama kudratnya, bersama irodatnya, bersama hayatnya. Jadi hiduplah kamu selalu bersama Allah, itu maksudnya bersama wujudnya, samanya, basarnya, kalamnya, ilmunya, kudratnya, irodatnya, dan hayatnya. Itu maknanya apa? Bahwa wujudnya kita itu berdiri di atas wujudnya Allah. Wujudnya kita itu berdiri di atas wujudnya Allah. Maksudnya adanya kita itu karena adanya Allah tuh. Kalaulah adanya kita ini karena adanya Allah, maka ada kita inilah kenyataan daripada wujud dirinya sendiri. Samanya kita,
Pendengaran kita itu mesti di atas pendengaran Allah. Basornya kita di atas basornya Allah. Kalamnya kita di atas kalamnya Allah. Hayatnya kita itu benar-benar di atas hayatnya Allah. Maknanya Allah itulah yang benar-benar wujud. Itu maksudnya Tuhan. Allah ini yang benar-benar wujud, Allah yang benar-benar sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Kalau Allah yang benar-benar wujud, sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat, sekiranya kita ini wujud, maka disitulah dikatakan oleh Nabi, wujudu kazanbun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa ada, situlah letaknya syirik itu. Orang yang syirik, innamal musyrikuna najasun. Orang yang syirik itu najis, kata Allah. Di mana letak najisnya? Karena dia sudah menyanding-nyandingkan dirinya dengan Tuhan. Orang yang menyandingkan dirinya dengan Tuhan, maka dirinya itu najis. Di situ letaknya syirik itu. Maka syirik itu yang sebenarnya, Bapak Ibu. Hakikat yang syirik itu yang sebenar-benarnya dikatakan syirik. Jangan sampai ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih ada diri yang lain selain daripada diri Allah, masih terpandang makhluk, masih terpandang sesuatu, masih terpandang alam, terpandang akunya kita, situlah letaknya syirik itu. Maka syirik itu secara bahasa simpelnya, makna hakikatnya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, sekiranya masih terpandang di dalam hati kita ini, sekiranya masih terlihat dalam hati kita ini, ada diri yang lain selain diri Allah, disitulah syirik itu yang sesungguhnya itu. Maksudnya apa tuh? Kita merasa ada, kita merasa mendengar, kita merasa melihat, kita merasa hidup. Itulah syirik namanya itu. Makanya Ustaz katakan, karena Allah yang wujud, Allah cuma yang ada. Adanya kita itu di atas wujudnya Allah. Berarti hakikatnya diri kita itu tiada tuh Bapak Ibu. Tuh. Hakikatnya diri kita itu tuli. Itu maksudnya tuh. Hakikatnya diri kita itu buta. Hakikatnya diri kita ini bisu. Hakikatnya diri kita ini bodoh. Hakikatnya diri kita itu lemah. Hakikatnya diri kita itu papa. Hakikatnya diri kita itu mati. Itu hakikat diri kita. Makanya kalau selama ini kita merasa ada, selama ini kita merasa wujud, lalu bagaimana supaya kita bisa bersama Allah? Maka hapuskan wujud kita itu ke dalam wujudnya Allah. Ini yang mati itu. Hapuskan dalam pandangan hati ini ya. Kini Ustaz antarkan kepada Bapak Ibu. Hapuskan sekalian alam dan lenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau sudah hapus alam dan sudah lenyap sekalian diri dalam pandangan hati, maka disitulah nyatanya Allah yang wujud meliputi pada segala yang ada ini dan segalian daripada diri itu. Itu cara memfanakannya. Makanya hapuskan wujud kita ke dalam wujudnya Allah, maka nyatalah Allah yang benar-benar wujud. Ini dalam pandangan hati Bapak Ibu, dalam itikad. Hapuskan pendengaran kita di dalam pendengaran Allah, maka nyatalah Allah yang benar-benar sama tuh. Hapuskan penglihatan kita ke dalam penglihatannya Allah, maka nyatalah Allah yang sebenar-benarnya basar tuh. Hapuskan perkataan kita di dalam perkataan Allah, maka nyatalah Allah itu yang benar-benar berkalam tuh. Hapuskan pengetahuan kita dalam pengetahuan Allah, nyatalah Allah itu yang benar-benar ilmu. Hapuskan kuasa kita di dalam kuasanya Allah, maka nyatalah Allah itu yang benar-benar kudrat. Hapuskan keinginan kita dalam keinginan Allah, nyatalah Allah itu benar-benar yang berirodat.
hapuskan hidup kita dalam hidupnya Allah, nyatalah Allah itu yang benar-benar hidup, yang sebenar-benarnya, yang hayat itu. Ini yang dikatakan namanya orang yang benar-benar bersama Allah itu apabila dia telah keluar daripada dirinya. Bahasa Ustadz, alah baranti jadi orang. Bahasa Nabi, mutu qabla an tamutu. Ini bahasa Nabi. Mutu qabla an tamutu. Nah. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Apa yang dimatikan sebelum diri mati? Matikan diri sebelum diri mati itu maksudnya matikan keakuan dirimu yang merasa wujud itu. Matikan keakuan dirimu yang merasa dirimu yang mendengar, yang melihat, yang berkata dan hidup itu. Matikan itu. Kalau sudah mati Bapak Ibu, sudah mati wujud kita ke dalam wujudnya Allah, sudah mati pendengar kita dalam sami'nya Allah, sudah mati basornya kita ke dalam basornya Allah. Rupanya Allah lah yang benar-benar wujud, Allah lah yang benar-benar melihat, Allah yang benar-benar mendengar, Allah yang benar-benar hidup itu. Itu dah bersama Allah tuh dah. Bapak Ibu dah keluar dari Bapak Ibu tuh. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Maksudnya, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa dirimu yang merasa ada, maka engkau tak akan pernah kenal aku. Tapi bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Bila engkau sudah memahami diri engkau tak ada la haula wala quwata illa billah, disitulah engkau mengenal akan diriku. Akulah yang wujud tuh, aku yang melihat itu, aku yang hidup itu, kata Allah. Kenapa? Karena kita sudah paham diri kita itu la haula wala quwata illa billah itu. Nah, ini memahaminya. La haula nih. Nah, nanti jangan Bapak Ibu baca pandai tapi tak dapat maknanya. Nih. La haula wala quwata illa billah. Nah. Apa artinya Ibu? La haula wala quwata illa billah. Nah. Kecuali Allah. Pertanyaannya sama Ma'wo dulu. Ma'wo lah tahu arti kan? Mana yang dikatakan la haula wala quwata pada diri Ma'wo, dan mana pula yang dikatakan illa billah pada diri Ma'wo? Bu Siti lagi tidak sempat berpikir Ibu. Bu Aini, Anis, Dewi. Nah, Dewi lagi. Yang mana yang la haula wala quwata pada diri Dewi, yang mana yang illa billah pada diri Dewi? Illa billah. Alhamdulillah. Selamatlah Ibu nih. Kita lihat. Nah, lihat. La haula wala quwata pada diri Bapak Ibu itu namanya tubuh. Ini tubuh, saya buat sini tubuh ya. Nah, tubuh. Maka tubuh ini cangkangnya. Tubuh ini casingnya nih. Tubuh ini bangkai nih kalau Ustaz bahasakan gitu. Kalau nak marah kita. Tubuh ini bangkai, casing aja tuh. Ya. Dia itu sebenarnya adalah tuli, buta, bisu, bodoh, lemah, papah, mati. Lihatlah saudara-saudara kita, jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Bamatonya, batelingonya, bamuncung, batangan, bakaki. Assalamualaikum, Pak, jagolah Pak. Pak, kami lah sampai Pak ramai-ramai. Jagonya tuh. Kebangunnya tuh, danganya tuh, mencandiaknya tuh. Nah, berarti mata ini bukan melihat, telinga bukan mendengar, mulut bukan berkata. Ini yang katakan casing. Ini yang dikatakan la haula wala quwata itu. Yang illah billah
Nah, yang ilah billah pada diri Bapak Ibu itu yang ruh itu yang sebenarnya. Yang ruh Tuhan. Ruh itu yang ilah billah. Makanya bergeraknya batang tubuh itu kena ada ruh. Hidupnya batang tubuh kena adanya ruh. Melihat, mendengar, berkata, mengetahui hidup itu kena ruh itu. Nah, ini memahaminya. La haula nih. Nah, nanti jangan Bapak Ibu baca pandai tapi tak dapat maknanya. Nih. La haula wala quwata illa billah. Nah. Apa artinya Ibu? La haula wala quwata illa billah. Nah, kecuali Allah. Pertanyaannya sama Ma'wo dulu. Ma'wo tahu arti kan? Mana yang dikatakan la haula wala quwata pada diri Ma'wo, dan mana pula yang dikatakan illa billah pada diri Ma'wo? Bu Siti lagi nggak sempat berpikir Ibu. Bu Aini, Anis, Dewi. Nah, Dewi lagi. Yang mana yang la haula wala quwata pada diri Dewi, yang mana yang illa billah pada diri Dewi? Illa billah. Alhamdulillah. Selamatlah ibu nih. Kita lihat. Nah, lihat. La haula wala quwata pada diri Bapak Ibu itu namanya tubuh. Ini tubuh, saya bawa sini tubuh ya. Nah, tubuh. Maka tubuh ini cangkangnya. Tubuh ini casingnya nih. Tubuh ini bangkai nih kalau Ustaz bahasakan gitu. Kalau nak marah kita. Tubuh ini bangkai, casing aja tuh. Ya. Dia itu sebenarnya adalah tuli, buta, bisu, bodoh, lemah, papah, mati. Lihatlah saudara-saudara kita, jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Bamatonya, batelingonya, bamuncung, batangan, bakaki. Assalamualaikum, Pak, jagolah Pak. Pak, kami dah sampai Pak, ramai-ramai. Jagonya tuh. Kebangunnya itu, dangannya itu, mencaliaknya itu. Nah, berarti mata ini bukan melihat, telinga bukan mendengar, mulut bukan berkata. Ini yang katakan casing. Ini yang katakan la haula wala quwata itu. Yang ilah billah. Yang ilah billah pada diri Bapak Ibu itu yang ruh itu yang sebenarnya. Yang ruh Tuhan. Ruh itu yang ilah billah. Makanya bergeraknya batang tubuh itu kena ada ruh. Hidupnya batang tubuh kena adanya ruh. Melihat, mendengar, berkata, mengetahui hidup itu kena ruh itu. Jadi dalam penjabaran ilmunya Bapak Ibu, kalau kita bagi diri kita kepada dua dalam hal ini, ada namanya diri yang KW, ada diri yang ori. Yang KW yang mana Pak Ben? Yang KW ini yang tubuh nih, yang KW namanya nih. Yang ori? Yang ori itu ruh. Ini yang diri Bapak Ibu, ini yang mesti dikenal. Namanya mengkaji diri. Jadi diri Bapak Ibu itu kalau dikiaskan dengan bahasanya Bapak Ibu, yang diri Bapak Ibu itu biasa nak layu, dibubui, nak mati, dibakar, nak angui, dirandam, nak basah, digundam pun nak pacahnya. Mano yang biasa nak layu, dibubui, nak mati itu? Mano yang dibakar, yang nak angui, dirandam, yang nak basah? Aku yang ruh tuh. Direndam bu, tak basah dia. Dibakar, tak angus dia. Itu. Ini yang ruhnya. Ini yang ruh yang diri Bapak Ibu. Kenapa dikatakan billah? Kenapa ruh itu dikatakan billah itu? Karena ruh itu tiada lain rahasia Allah. Makanya dikatakan Allah. Wa is'alunaka 'anir ruh kulli ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila.
Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakan hai Muhammad, beri jawabannya, bahwa ruh itu urusan aku. Tidaklah aku beri kamu pengetahuan tentang ruh, melainkan sedikit. Sedikit itu maksudnya sedikit yang aku beritahu, dan sedikit pula orang yang tahu. Jadi orang yang tahu itu adalah orang yang sedikit yang diberitahukan Allah kepada dirinya. Kalau tak diberitahukan Allah kepada dirinya, maka dia tidak pernah tahu. Itu makna secara syariat tuh. Makna secara hakikat barulah berjumpa billah di sini. Makna secara hakikatnya, mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakan hai Muhammad, bahwa ruh itu aku. Tidaklah aku beri kamu pengetahuan tentang aku, tentang ruh itu, melainkan orang yang aku pilih saja. Orang yang aku tunjuki saja yang bisa mengenal ruh, bahwa ruh itu tiada lain aku, kata Allah. Kalau ruh itu dikatakan makhluk, apakah Allah itu akan memasukkan makhluk pula ke dalam makhluk? Hah? Tubuh ini kan makhluk nih bahasanya nih, ruh makhluk juga, berarti makhluk masuk ke dalam makhluk. Hah? Mesti pahami. Makanya orang yang mengaji, dialah orang yang paham yang sebenar-benarnya, yang ilah billah itu. Ruh itu yang sebut rahasia Allah. Kenapa ruh itu katakan rahasia Allah? Karena ruh itu sebenarnya sifatku, wa sifati la ghairi, sifatku itu tiadalah aku itu. Kalaulah ruh itu sifat aku, sifat yang mana maksudnya Bapak Ibu? Itu yang dikatakan sifat ma'ani itu, sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada berapa? 7 sifat ma'ani. Itulah maksudnya sama, basor, kalam, ilmu, kodorat, irodat, dan hayat. Maka leburkan, fanahkan, hapuskan pendengaran kita ke dalam pendengarannya Allah. Maka nyatalah Allah itu yang benar-benar mendengar. Tuhan. Leburkan hidup kita ke dalam hidupnya Allah. Maka nyatalah Allah yang sebenar hidup itu. Nah, dalam bahasa penyampaian kajinya, bahwa pendengaran kita itu berdiri di atas pendengaran Allah. Itu maksudnya. Hidupnya kita itu benar-benar berada di atas hidupnya Allah. Kalau Allah tidak hayat, maka kita tidak pernah hidup. Kalau Allah tidak wujud, maka kita nggak pernah ada. Maka wujud kita itu adalah kenyataan, nyatanya akan wujud Allah. Hidupnya kita ini kenyataan untuk memandang nyatanya hidupnya Allah. Kenapa wujud kita itu tanpa memandang nyatanya wujudnya Allah? Hidupnya kita itu tanpa memandang nyatanya hayatnya Allah. Karena Allah itulah cuma yang ahad nih. Yang esa itu maksudnya, yang tunggal. Allah yang menjelaskan dirinya itu ahad, Bapak Ibu. Apa ayatnya tuh, Dewi? Allah itu menjelaskan dirinya ahad. Apa ayatnya tuh? Qul huwallahu ahad. Nih, katakanlah bahwa Allah itu adalah ahad esa. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Hanya dia semata-mata yang wujud, Bapak Ibu. Kalau dia semata-mata yang wujud, dia semata-mata yang ada, dia cuma yang esa. Maka disitulah dirinya itu dinamai juga dalam kaji wahdatul wujud. Wahdatul wujud, keesaan akan dirinya. Keesaan akan dirinya itu hanya dirinya satu-satunya, tak ada diri yang lain. Ya. Kalau masih ada diri yang lain, apa namanya tadi itu? Syirik lah itu tuh. Itu Allah katakan, syahidallah la ilaha illa huwa. Syahidallah la ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa. Apa artinya tuh? Syahidallah.
Syahidallah. Allah menyatakan. Nah, Allah menyatakan, syahidallah. Allah menyatakan, la ilaha illa huwa. Tidak ada yang nyata dan yang wujud melainkan dia. Kalau dia itu kan masih jauh tuh ke Bapak Ibu kan. Makanya dalam Al-Quran itu juga dikatakan la ilaha illa ini ya. La ilaha illa anta. Allah menyatakan tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu adalah engkau. Tadi dia engkau lagi. Engkau tuh udah nampak tuh. Walaupun masih berjarak Bapak Ibu, tapi udah nampak dia. Dalam ayat ini la ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan aku. Jadi Allah menyatakan dirinya. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu aku, kata Allah. Aku yang wujud, aku yang nyata, aku yang awal, aku yang akhir, aku yang zahir dan aku yang batin. Kalau dia cuma yang wujud, dia cuma yang nyata, dia cuma yang ada, awal, akhir, zahir dan batin. Pertanyaannya Bapak Ibu, adakah sesuatu selain dirinya? Adakah alam selain dirinya? Kalau tidak ada sesuatu dan alam selain dirinya, lalu siapa yang ada semata-mata? Allah yang ada semata-mata. Makanya Allah katakan, kullu syai'in, ini, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Apa artinya ini kullu syai'in? Tiap-tiap segala sesuatu halikun, tidak ada, binasa, fana, illa wajhahu, kecuali apa? Kecuali dirinya, kecuali zatnya. Rupanya tidak ada alam, tidak ada sesuatu, tidak ada makhluk, yang ada cuma Allah. Allah yang bilang tuh. Kalau Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud, lalu alam, sesuatu dan makhluk itu apa bagi Allah? Itu bahasanya alam dan sesuatu itu bagi Allah nih, dalam bahasa syariat disebut apa namanya? Makhluk tuh, makhluk atau ciptaan namanya tuh. Ini dalam bahasa syariat tuh. Dalam bahasa syariat, alam dan sesuatu itu disebut makhluk, sebut namanya ciptaan. Dalam bahasa thariqat, alam dan sesuatu itu disebut cermin. Cermin apa? Cermin Allah. Apa maksudnya cermin Allah tuh, Pardi? Tempat memandang nyatanya Allah. Tempat memandang nyatanya wujud diri Allah tuh, dia cermin tuh. Rupanya alam ini cermin Allah. Diri Bapak Ibu tuh cermin Allah dalam bahasa thariqat. Kenapa alam dan diri Bapak Ibu dikatakan cermin Allah? Mir'atillah, alam dan diri kita ini itulah tempat memandang akan nyatanya Allah yang sebenar-benarnya. Itulah sebabnya Allah yang wujud, Allah cuma yang ada. Pertanyaan Ustaz lagi, Anis lagi. Anis bisa melihat wajah sendiri? Bisa melihat wajahnya? Bisa enggak Anis melihat wajahnya? Enggak bisa Anis. Kalau bisa pasti ngadu-ngadu tuh. Enggak pakai kaca, duduk sekarang nih, bisa melihat wajah? Itu menandakan diri Bapak Ibu tak pernah ada tuh. Di Bapak Ibu itu tidak pernah ada, buktinya tidak pernah ada, melihat wajah sendiri tidak bisa. Itulah tandanya wajah Bapak Ibu itu tak ada. Baru bisa kalau pakai cermin. Maka fungsi cermin apa nih? Tuh, fungsi cermin untuk melihat diri. Sekarang Allah yang ada,
Allah yang wujud. Kalau Allah yang ada dan Allah cuma yang wujud, lalu siapa yang ada tampak sama Bapak Ibu? Siapa yang ada tampak sama Bapak Ibu pada alam dan pada diri? Allah lah itu. Kenapa? Alam dan diri Bapak Ibu itulah cermin untuk memandang nyatanya akan diri Allah tuh. Itu bahasa cermin namanya, bahasa tarikat tuh dah. Jadi orang tarikat, orang tasawuf tuh baca mencamin di diri. Ada tahu baca mencamin di diri? Menilai diri itu tahu? Tuh baca mencamin namanya baca. Tuh. Alam sesuatu ya. Dalam bahasa hakikat disebut apa? Wujudullah. Ini dia wujudullah. Atau namanya ainullah. Atau disebut namanya hakikatullah. Itu dia. Wujudnya Allah, nyatanya Allah, yang sebenar-benarnya Allah. Itu secara hakikat tuh wujudullah namanya. Secara makrifat maka alam dan sesuatu disebut tiada lain. Di alas kata tuh tiada lain adalah Allah. Kalaulah tiada lain adalah Allah, tiliklah mati. Tiada lain itu bukan adalah Allah itu sendiri. Nah, kenapa Allah itu sendiri? Karena dia cuma yang ahad. Kita mesti pahami itu ahad. Ya. Bukan Ustadz mengajari Bapak Ibu ingin jadi Tuhan pula. Ya. Tidak ada Ustadz mengajari Bapak Ibu ngaku-ngaku Tuhan. Apalagi merempuh hak Tuhan pula. Yang Ustadz ajarkan memahami tauhid murni. Tiada lain adalah untuk mengesahkan Allah semata-mata yang wujud. Maka kalam-kalam daripada orang-orang arif billah, Syekh Mansur Al-Halaj, ya, Abu Yazid ya, Al-Bustami, Syekh Siti Jenar, ya, kemudian Ibnu Arabi dengan kalam-kalamnya anallah Allah fi jubati, ya, ya. Aku yang hak, aku yang Allah itu Allah berada dalam jubahku. Sebenarnya Bapak Ibu, ajaran yang disampaikan dalam bahasa ini kalau dikatakan hajaran namanya hulul, ittihad, wahdatul wujud. Nah, wahdatul wujud, kemudian manunggaling. Manunggaling itu. Sebenarnya kata-kata hulul, ittihad, wahdatul wujud, manunggaling ini maksud sebenarnya mereka ingin menjelaskan kepada umat ini hanya Allah saja cuma yang ada. Hanya Allah saja cuma yang wujud, selain Allah tak pernah ada. Ya. Ini yang Ustaz katakan selalu. Karena beliau sudah paham, karena beliau sudah mengerti Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, lalu dizahirkannya dalam bentuk kata-kata, maka makin tak jelas maknanya lagi. Dizahirkannya dalam bentuk pengetahuan yang sudah jelas, maka makin tak jelas maknanya bagi orang yang memahaminya. Bagi orang yang mendengarnya makin tak jelas. Contohlah, Ustaz katakan, Bapak Ibu sudah berada di majelis sekarang nih, lalu bapak-bapak tanya juga, Pak Ustadz, yang majelis tauhid itu mana Ustadz? Ustadz kan sudah paham yang majelis itu mana, karena Bapak Ibu sudah berada di majelis. Lalu Bapak Ibu bertanya juga sama Ustadz, Ustadz yang majelis taklim tauhid robbani itu mana Ustadz? Lalu Ustadz sampaikan. Ketika Ustadz sampaikan, tentu nampak wujudnya, nampak orangnya, atau tunjuklah dinding, atau tunjuklah namanya tiang nanti itu. Nih, majelis taklim itu yang ini Pak Ibu nih. Ini apa namanya? Tuh tunjuk nanti tiang itu lagi. Nih ya. Itulah maksudnya kalau Bapak Ibu udah paham tentang Allah, sudah mengerti tentang Allah, tak boleh dijelas-jelaskan juga lagi. Kalau dijelaskan makin tak jelas lagi itu, makin tak paham. Maka orang yang sudah kenal dengan Allah, dia cuma yang wujud, dia cuma yang ahad, dia cuma yang tunggal, dia yang awal, akhir, zahir dan batin, kala lisanahu. Maka ketika itu Bapak Ibu kelu lidah itu, diam sajalah lagi. Diam yang di dalam paham maksudnya. Kalau tidak paham,
payah Bapak Ibu menjelaskan itu lagi. Kalau dijelaskan, tak jelas lagi maknanya itu. Ya kan? Makanya orang yang sudah mengenal Allah, berat bagi dirinya, sulit bagi dirinya bercerita tentang diri Allah. Orang yang kenal Allah saja berat, sulit bagi dirinya bercerita Allah, Bapak Ibu. Apalagi orang tidak kenal Allah, tapi lebih sulit lagi, Bapak Ibu. Makanya dijelaskan Allah, wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun. Haram bagimu, haram bagi seseorang bercerita tentang aku, kata Allah, padahal dia tidak mengenal aku itu yang siapa. Dia tak mengenal dirinya. Bagaimana dia akan bercerita tentang aku? Haram itu. Jadi kalau sudah paham kita, dijelaskan, itu dalam rangka memberikan pemahaman dan pengertian saja, Bapak Ibu. Itu yang maksud ulama tadi. Ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir ini hanyalah menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Pahamilah maksud yang tersirat di balik kalam-kalam itu. Kalau Allah yang wujud, Allah itulah segala yang ada ini. Nah, tuh, segala yang ada inilah nyatanya Allah. Inilah rumusan, inilah jalan, inilah kaifiat yang diungkapkan oleh orang-orang arifin, orang-orang arifillah. Suhudul kasra. Nah, suhudul kasra bil wahdah. Nih. Suhudul kasra. Bil wahdah. Apa artinya tuh? Pandang yang banyak, nampak yang satu. Apa maksudnya tuh suhudul kasra bil wadah, pandang yang banyak tampak yang satu? Pandang yang banyak nampak yang satu. Bahwa sekalian alam ini nyatanya Allah. Sekalian alam nih dalam bentuk rupa yang berbeda, itulah nyatanya Allah tuh. Suhudul wahda bil kasra. Ini lagi suhudul wahda bil kasra. Pandang yang satu, tampak yang banyak. Apa maksudnya? Allah yang nyata pada sesuatu. Nah, Allah itulah yang wujud. Allah itulah yang tunggal pada segala sesuatu. Itu yang Ustaz maksud tadi itu. Allah tuh segala-galanya, dan segala-galanya itulah nyatanya Allah tuh. Yang terakhir, apa yang terakhir? Suhudul wahda fil wahda. Ini apa pula maksudnya nih? Pandang Allah tanpa Allah. Kenapa? Yang memandang dengan yang dipandang satu dia tuh. Yang memandang Allah, yang dipandang juga Allah. Tuh dia. Jadi dialah yang menyaksikan dirinya sendiri. Itu yang Allah katakan. Walillahil masyriq wal maghrib. Sambung ayatnya. Wallu musamma fasamma wajahat. Ya benar, dicoba lagi. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Apa sama? Artinya apa tuh? Timur dan barat adalah milikku. Dan segala sesuatu yang ada ini itulah wajahku. Ya, berarti kemanapun kita arahkan wajah kita, barat, timur, utara, selatan, nampak wajah Allah. Ketika Bapak Ibu melihat mic ini, nampak Allah atau mic-nya nampak? Coba. Kemanapun kamu arahkan wajahmu ke mic-nya, nampak adalah aku. Bapak nampak Allah atau nampak mic nih kau? Ya. Pak Edi, nampak Allahnya, nampak mic-nya. Nampak Allah. Mic tu nak? Tadi kan kita melihat sesuatu itu dengan nak melihat mic tadi, karena kita sudah keluar daripada akuan tadi. Jadi nampak Allah. Jadi Allah kau mic kau siapa kau? Coba lagi. Ustaz namanya menyi semua. Ibu-ibu ni nampak Allah tu nampak mic.
Nampak mik, butuh sange lah tuh. Nampak Allah. Segala yang wujud itu adalah Allah. Makanya nampak Allahnya. Siapa namanya Allah yang nampak nih? Nampak Allah, siapa namanya? Mik. Itulah nama rahasianya tuh. Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka nampak itu aku. Akulah segala-galanya, segala-gala itulah nyatanya aku. Makanya Allah itu zohir. Zohir itu apa artinya? Nyata, tampak pada segala sesuatu. Kalau Allah itu zohir dan nyata, maka segala sesuatu itulah zohirnya akan dirinya. Itulah kenyataan akan wujudnya. Kenyataan akan wujudnya itulah dirinya semata-mata Bapak Ibu. Nah, jadi dalam bahasa kaji, cara memahaminya, ini dalam bahasa kaji, adanya itu yang Allah tuh. Adanya itu bukan mik yang ada itu Allah. Ini bahasanya ke hakikat nih ha. Adanya itu yang Allah. Adanya mik itu yang Allah, bukan mik itu yang Allah. Itu di hakikat duduknya. Kalau di ma'rifat, ya dialah tuh daturah. Makanya kalau duduk ma'rifat tak boleh disebut lagi Bapak Ibu. Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang sudah kenal Allah, Allah cuma yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda. Karena alam dan sesuatu tidak pernah ada. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Fahuwallah. Maka yang awal, akhir, zahir dan batin yang wujud dalam bentuk berbeda, itulah dia semata-mata. Ketika itu Bapak Ibu kalla lisanau, diam itu. Tapi kenapa Ustaz tanyakan sama Bapak Ibu? Tentu ada maksudnya. Ustaz menanyakan sesuatu itu kepada Bapak Ibu ingin tahu saja ada nak mutiara di dalam dadanya atau tidak. Itu rahasianya. Makanya hidup selalu bersama Allah. Kau sampai jam 1 ya, kau masih kur. Alam rengke-rengke sih kau baru kajinya. Kun ma Allah, selalulah kamu hidup bersama Allah. Itu maksudnya tadi. Fa in lam takun ma Allah. Nah, ini masuk. Maka jika kamu belum bisa bersama Allah, belum ngerti kamu bagaimana bersama Allah, kamu belum kenal Tuhan, kamu belum kenal dirimu, belum bisa kamu bersama Allah, fakun ma'aman kana ma'allah, maka hendaklah kamu selalu beserta orang-orang yang bersama Allah. Maksudnya apa? Carilah guru, cari mursyid. Yang mana guru dan mursyidmu itu sudah bersama Allah. Ini yang diingatkan oleh Allah tuh, wattabi' sabila man anaba ilayya. Apa tadi, Bu? Wattabi' wattabi' sabila man anaba ilayya. Nah, dan ikuti olehmu, wattabi', bukan wattabi' ya, wattabi', itiba. Nah, ini ya. Ikuti olehmu, wattabi', ikuti. Nah, jalan orang-orang yang telah tahu jalan kembali kepada aku. Siapa orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah? Itu yang dikatakan para nabi, hanya para rasul, para auliya. Nah, sekarang nabi dan rasul telah tiada. Siapa yang tinggal lagi? Al ulama yang tinggal. Makanya ulama itu dikatakan apa? Pewaris nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Kenapa ulama itu dikatakan pewaris nabi? Apa sebenarnya yang diwariskan nabi kepada ulama sehingga dirinya dikatakan pewaris nabi? Ulama itu dikatakan sebagai pewaris nabi, Bapak Ibu. Karena yang diwariskan nabi kepada ulama itu adalah kulimat tauhid. Mengajak umat itu bagaimana umat itu mengesahkan Allah. Makanya para nabi dan para rasul semua itu mengajak umat itu bagaimana umat itu mengesahkan Allah. Ya. Nah, tuh. Makanya ulama itu katakan pewaris
pewaris Nabi. Karena yang diwariskannya adalah bagaimana mentauhidkan Allah itu. Nah, sekarang ulama sebagai waris Nabi tadi itu, itulah kapasitas dirinya sebagai seorang guru, sebagai seorang mursyid. Maka carilah guru dan mursyid yang mana dia adalah sebagai pewaris Nabi, dan dialah yang akan mampu menghantarkan ruhani kita sampai kepada Allah. Ini yang dimaksudkan. Fa innahu yusiluka ilallah. Sesungguhnya ulama pewaris Nabi, dia mampu menghantarkan dirimu sampai kepada Allah. Berarti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum bisa bersama Allah, wajib kita ini berguru. Wajib kita nuntut ilmu tuh, wajib tuh. Kalau Bapak Ibu tidak punya guru di dunia, tidak punya mursyid di dunia, tidak punya murabi di dunia, siapa yang nanti Bapak Ibu ikuti? Makanya dikatakan Allah, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Nanti di akhirat manusia itu Bapak Ibu dipanggil sesuai dengan imamnya masing-masing. Kalau kita tidak punya imam, tidak punya pembimbing, tidak punya guru, siapa yang akan kita ikuti nanti? Ya, pelongo-pelongo yuk ke bos itu. Lihat pelongo-pelongo. Panding aku ya itu. Jadi orang asing itu. Orang berkelompok dengan gurunya, pelongo-pelongo baru. Wajib punya guru kita itu mursyid. Tapi mursyid dan guru kita itu adalah dia sudah benar-benar dikatakan pewaris Nabi. Ulama pewaris Nabi, guru sebagai pewaris Nabi, dia mampu menghantarkan dirimu kepada Allah. Apa sebabnya? Karena rahasia diri Tuhan itu sudah terpatri di dalam dirinya. Maka kita wajib mencari mursyid. Nah, nih. Kemarin nulis lewat. Sekarang kita cari mursyid. Ya, jadi guru tadi, ulama tadi, ya, dia itu betul-betul adalah sebagai mursyid. Jadi mursyid itu ada mursyid ruhaniyah, ada mursyid robbaniyah. Ini pahami dulu. Mursyid ruhaniyah, mursyid robbaniyah. Mursyid rohaniyah itu inilah kapasitasnya sebagai al-ulama warasatul anbiya. Sebagai ulama nih Bapak Ibu. Kalau dia ada sebagai ulama warasatul anbiya, maka dirinya itu disebut arif billah tuh. Apa arti arif billah Pak Jol? Orang yang telah mengenal. Kalau mengenal tuh buktinya apa tuh? Bukti dia mengenal apa? Sudah melihat, sudah berliko, sudah bermusyahadah, tuh dia tuh. Jadi mursyid rohaniyah namanya Bapak Ibu. Mursyid rohaniyah. Itu yang disebut namanya ulama atau guru. Kalaulah dia sebagai mursyid rohaniyah, kapasitasnya adalah sebagai ulama, sebagai guru, maka dialah yang menghantarkan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu dihantarkannya, dibimbingnya, supaya Bapak Ibu berjumpa dengan mursyid robbaniyah. Tak bisa Bapak Ibu langsung kepada mursyid robbaniyah nih. Bapak Ibu tidak akan pernah sampai kepada mursyid robbaniyah tanpa melalui mursyid ruhaniyah. Ini janjangnya, tangganya, jalannya. Jadi temui dulu mursyid rohaniyah, kapasitasnya ulama warasatul anbiya, ambil ilmunya, sau ilmunya, kureh ilmunya tuh, disau, ditimba, ambil ilmunya tuh. Maka dia yang akan menghantarkan kita, bagaimana Bapak Ibu dibimbingnya bisa berjumpa dengan mursyid robbaniyah ini. Tuh. Ambil dengan dia. Mengambil ilmunya itu dengan adab mengambilnya. Ya. Kenapa? Al-adab
fauqal ilmi. Al-adab fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ini yang dijelaskan oleh Rasul. Apa kata Rasul? Man akroma aliman faqad akromani. Barang siapa yang memuliakan mursyidnya, beradab dia kepada gurunya, faqad akromani. Sudah samalah dia itu memuliakan dan beradab dengan aku, kata Rasul. Waman akromani faqad akramallah. Siapa yang sudah beradab kepada aku, kata Nabi, sudah memuliakan aku, kata Nabi, faqad akramallah. Samalah artinya dia telah memuliakan Allah. Sama artinya dia telah beradab kepada Allah. Man zaro aliman faka'annama zaroni. Barang siapa yang berkunjung, bersilaturahim, bertamu, berziarah kepada gurunya, kepada mursyidnya, faka'annama zaroni, sudah sama artinya dia berziarah, berkunjung, bersilaturahim, bertamu dengan aku di dunia ini. Wa man sofaha aliman faka'annama sofahani. Barang siapa yang sudah berkunjung, bersilaturahim, lalu dia bersalaman, berjabatan tangan dengan guru dan mursyidnya, faka'annama sofahani. Dah sama artinya dia berjabatan tangan dengan aku di dunia ini. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma yaumal qiyamah. Siapa yang sudah berkunjung, sudah bersilaturahim, lalu berjabatan tangan, kemudian duduk sehamparan dengan gurunya, duduk sehamparan dengan gurunya, sudah sama artinya dia duduk sehamparan dengan aku di dunia. Siapa yang duduk sehamparan dengan aku di dunia, yaumal qiyamah, maka di akhirat nanti dia juga duduk sehamparan dengan aku. Makanya kita mesti beradab kepada mursyid, kepada guru, supaya ilmu yang kita ambil itu adalah barokah, karena beliau adalah al-ulama warasatul anbiya, pewaris nabi. Yang diajarkan yang mana? Yang diajarkannya ini yang 30 juz ini yang diajarkannya nih. Yang 30 juz itu apa isinya tuh? Hah? Yang 30 juz isinya apa? Akidah, kemudian ibadah, kemudian akhlak. Ini dia 30 juz itu yang dihantarkan oleh ulama tadi, pewaris Nabi itu, yang isi Al-Quran itu akidah. Akidah ini apa ilmunya? Tauhid. Ibadah apa ilmunya? Fikih. Akhlak apa ilmunya? Tasawuf. Itu dia. Tasawuf. Tauhid inilah, akidah inilah yang disebut namanya oleh Nabi dengan iman. Fikih dan ibadah itu disebut ilmunya oleh Nabi sebagai Islam. Tasawuf dan akhlak disebut Nabi oleh ihsan. Itu ada pada diri kita, Bapak Ibu. Itu yang ulama warasatul anbiya itu. Makanya kita beradab. Ya, jadi cara pemahamannya, lihat cara pemahamannya. Siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah, nih, rahmat Allah itu artinya kasih sayang Allah. Siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah, maka dapatkan dahulu syafaat Nabi. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, dapatkan dahulu syafaat Nabi. Ya. Siapa yang ingin mendapatkan syafaat Nabi, maka dapatkan barokah guru. Siapa yang ingin mendapatkan barokah guru, maka beradablah kepada guru. Kenapa? Karena guru itu adalah pewaris Nabi. Jadi siapa yang sudah beradab kepada gurunya, maka itulah jalan untuk mendapatkan keberkahan. Siapa sudah mendapatkan keberkahan guru, maka itulah jalan untuk mendapatkan syafaat Nabi.
Karena guru ini akan menghantarkan jalan untuk sampai kepada Nabi itu. Siapa telah mendapatkan syafaat Nabi, itulah jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, siapa sudah mendapatkan rahmat Allah, maka hidupnya itu akan menjadi tenanglah, sudah bahagia dia. Itu ilmunya. Jadi wajib kita itu mencari guru, mencari mursyid yang Rabbaniyah. Ya, lihat. Yang kedua, ketika Bapak Ibu sudah temui mursyid rohaniyah, kapasitasnya sebagai ulama warasatul anbiya, setelah kita ambil ilmunya, kita kureh ilmunya dengan jalan adab, kemudian kita telah mendapatkan berkah ilmu itu, maka dialah yang akan menghantarkan Bapak Ibu, dia yang akan membimbing kita, mursyid rohani ini akan membimbing kita, bagaimana kita akan dipertemukannya dengan mursyid Rabbaniyah. Mursyid Rabbaniyah itulah namanya Nur Muhammad. Nah, mursyid Rabbaniyah itu disebut namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah jalan untuk usul kepada Allah. Makanya dikatakan Allah, khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan engkau Nur Muhammad untuk memandang, untuk menyaksikan kewujudan aku, dan aku jadikan alam itu karena engkau. Jadi jalan untuk bisa usul kepada Allah, salah satunya jalan yang paling cepat, jalan yang paling mudah, jalan yang paling laju adalah melalui Nur Muhammad itu. Kenapa melalui Nur Muhammad? Siapa Nur Muhammad itu sebenarnya? Karena Nur Muhammad itu adalah rahasia diri Tuhan tuh. Nur Muhammad itu dikatakan rahasia zat Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu dikatakan rahasia Tuhan, rahasia Nur zat Allah, maka Nur Muhammad itulah sebenarnya zohirnya aku, dan akulah batinnya Nur Muhammad itu. Nah, Nur Muhammad itu zohirku, aku batinnya. Nur Muhammad itu wujud aku, akulah rahasia dirinya. Makanya siapa yang ingin mengenal aku, siapa yang ingin berjumpa dengan aku, siapa yang ingin bermusyahadah dengan aku, kenalilah namanya Nur Muhammad itu. Dia. Nur Muhammad inilah jalan untuk mengenal aku itu. Ini yang dibukakan oleh Nabi rahasianya. Ya Rasul, apakah engkau waktu Mi'raj ya Rasul melihat Allah? Iya, aku melihat Allah. Bagaimana Allah yang kau lihat itu ya Rasul? Ra'aitullah nurat. Aku melihat Allah tuh nur. Apa makna nur tuh? Aku melihat Allah tuh nur. Nur itu maknanya terang. Terang itu maknanya tuh jelas. Jelas tuh maknanya nyata. Nyata tuh maknanya wujud. Segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, itulah nur, tempat memandang nyatanya Allah itu. Nur, tempat memandang nyatanya Allah itu udah sempurna pada diri beliau tuh. Makanya ketika beliau udah sampai di Sidratul Muntaha, dilihatnya Tuhan di depan tak nampak. Lihat ke belakang Tuhan juga tak nampak. Lihat ke kanan, lihat ke kiri tak nampak. Disitulah baru dia paham. Rupanya Tuhan yang dilihatnya itu sudah nyata pada dirinya. Itu yang disebut namanya maqam Sidratul Muntaha. Sidrat itu artinya sadar. Muntaha itu tinggi, penghabisan, kesadaran yang tertinggi, kesadaran penghabisan yang nyata pada diri ini. Itulah kesadaran Tuhan yang sebenar-benarnya, karena Tuhan cuma yang ada. Itulah rahasianya. Hai Umar, man ro'ani faqad ro'aul haq. Hai Umar, apabila kamu sudah melihat aku, sudah sama kamu melihat yang hak, melihat Allah. Apa maksudnya? Hai Umar, apabila kamu sudah melihat aku, sudah sama kamu melihat yang hak, melihat Allah. Maksudnya itu, wahai Umar, kalau kamu sudah melihat Nur Muhammad, Nur Muhammad itu sudah wujud pada tubuhku, Nur Muhammad itu sudah nyata pada ruhku,
sedangkan Nur Muhammad itu adalah tempat memandang nyatanya diri Tuhan, maka dah sama kamu memandang Allah itu. Itu maknanya. Siapa yang sudah kenal Nur Muhammad sudah nyadi batang tubuhnya, Nur Muhammad sudah nyadi pada ruhnya, maka sudah mampu Bapak Ibu memandang Allah pada diri sendiri. Itulah maqam Sidratul Muntaha. Jadi maqam Sidratul Muntaha adalah maqam kesadaran Tuhan yang tertinggi pada diri sendiri. Rupanya melihat Tuhan itu pada diri Bapak Ibu, jangan keluar diri. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baida. Siapa yang ingin mencari dan menemui Tuhan keluar daripada dirinya, maka dia berada pada kesesatan yang sangat jauh, kata Allah. Nah, itu pada Sidratul itu. Jadi Mursyid Robbaniyah itu adalah Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad itu pada diri Bapak Ibu itu yang mana? Nah, ini lihat, ini dihaluskan kaji ke bawah dulu. Ya, kalau tadi itu sudah matang deh ya. Nur Muhammad pada diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya dengan ruh ini. Ini dia. Ini Allah katakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Nih, sikit lagi nih. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Apa artinya nih? Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya pada diri kamu itu ada Rasul Allah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Mana yang dikatakan Rasul Allah pada diri kita? Mana yang dikatakan Rasul Allah yang sudah wujud pada diri kita? Yang dikatakan Rasul Allah pada diri Bapak Ibu itu, ini yang sebut namanya ruh itu yang Rasul Allah. Makanya ruh itu dikatakan rahasia wujud hu. Hu itu aku. Rahasia wujud aku, rahasia wujud Allah tuh. Itu yang dikatakan tadi itu. Ya, bahwa ruh itu dikatakan rahasia wujud aku. Ruh itu adalah sifatku tuh. Sifatku itu tuh tidak lain aku, wasifatilah ghairi. Jadi ruh itu sifat aku, sifat yang tujuh. Sifat yang tujuh inilah yang dinamai namanya dengan Muhammad itu Bapak Ibu. Ini yang katakan Muhammad tuh. Muhammad pada diri itu, itulah maksudnya tuh sama basar kalam ilmu koda iroda dan hayat. Karena Muhammad itu sifat Allah tuh. Nah, lihat. Allah itu adalah zat. Sedangkan Muhammad itu adalah sifat. Pertanyaannya, untuk memandang zat pandangnya mana? Kepada sifat. Kalau untuk memandang zat kepada sifat, lalu sifatnya siapa nih? Kenyataan zat. Kalaulah sifat ini kenyataan zat, maka sifat itu sebenarnya zat. Nah, itu dia. Sekarang kita beri namanya, ya. Sifat itu namanya Muhammad, zat itu bernama Allah. Untuk memandang Allah, lihatlah kepada Muhammad. Kenapa untuk memandang Allah lihat kepada Muhammad? Karena Muhammad itulah kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, maka Muhammad itulah sebenarnya Allah. Nah, kalau diturunkan ke bawah, Muhammad itulah rahasia Allah. Jadi Mursyid Rohaniyah ini yang akan menghantarkan kita kepada Mursyid Robbaniyah. Dihantarkannya kita bagaimana kita mengenal Nur Muhammad pada diri tadi. Karena Nur Muhammad itulah jalan untuk bisa usul kepada Allah. Inilah yang katakan Nabi. Tuba man ro'ani wa amanabi. Wa tubah liman ro'a man ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang-orang yang melihat aku lalu dia beriman kepada aku. Beruntung pula orang-orang yang mana dia melihat orang yang melihat aku. Bapak Ibu melihat Nabi, Pak? Kan tidak kan? Walaupun Bapak Ibu tidak melihat Nabi, beruntung Bapak Ibu melihat namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sudah nyata pada guru, sudah nyata pada mursyid. Lalu diantarkannya kepada suami. Suami sudah nyata pula Nur Muhammad pada dirinya. Diantarkannya pula kepada istrinya. Sudah nyata pula pada istrinya Nur Muhammad tuh. Diantarkan pula kepada anaknya. Maka selamatlah satu keluarga itu dah.
Tuh rahasianya tuh kayak multi level Bapak Ibu diantarkannya. Maka beruntunglah orang yang melihat aku lalu ia beriman kepada aku. Beruntung pula lah orang yang mana orang itu melihat aku. Itu selamatnya itu. Jadi mursyid Rabbaniyah ini adalah yang bisa mengantarkan kita fa innahu yusiluka ilallah, sesungguhnya dia mampu menghantarkan dirimu sampai kepada Allah. Barulah sempurna Muhammad itu zahir dan batin Bapak Ibu. Itu yang dijelaskan oleh Allah. Makana Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Sesungguhnya Muhammad itu bukanlah laki-laki ya ayah seorang kamu. Muhammad itu bukanlah salah seorang laki-laki ayah di antara kamu, akan tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan sebagai penutup sekalian. Maka ada Muhammad hakiki, ada Muhammad majazi, ada Muhammad Rasulullah, ada Muhammad Rasul Allah. Tuh mesti paham tuh bahasa Ustaz tuh. Muhammad yang majazi yang mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang fisik. Muhammad yang hakiki, itu yang nur Muhammad itu. Jadi pada diri beliau sempurnalah zahir batinnya tuh. Walaupun kita Bapak Ibu ya bukan nabi, bukan rasul, tidak mendapat mukjizat dan wahyu, namun kita bahagian daripada nur itu juga itu. Apa maksud Ustaz tuh? Walaupun sempurnanya Nur Muhammad pada Nabi Muhammad, namun kita ini juga bahagian daripada Nur Muhammad itu. Contoh, ini penutup kaji kita nih. Ini gelas Bapak Ibu. Dilambungkan ke atas sampai ke bawah, pecah dia. Pecah berkeping, ada yang 4 meter kepingannya jatuh. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Walaupun 4 meter, 3 meter, 2 meter kepingannya, namun yang 4 meter, 3 meter itu bahagian daripada kaca gelas ini juga. Walaupun yang jadi namanya planet, jadi tumbuh-tumbuhan, jadi manusia, akan tetapi bahagian daripada Nur Muhammad itu sendiri. Itu yang dikatakan ana minallah wal mu'minuna minni, ana minallah wal alam minni. Aku langsung daripada nur zat Allah, alam daripada aku. Aku langsung daripada nur zat Allah, manusia itu asalnya daripada aku. Rupanya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengenal namanya mursyid Rabbaniyah, sesungguhnya mursyid Rabbaniyah itu tiada lain adalah nyatanya diri Allah. Itu yang sebenarnya tuh Bapak Ibu. Jadi pandanglah Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Kalau kita sudah bisa memandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, maka selamatlah kita itu. Tapi kalau kita tak mampu memandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, maka itulah yang menjadi kita itu syirik. Ya, man nazara ila sayin malam yarul hafi fa huwa batil. Siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, kepada ayahnya, ibunya, suaminya, istrinya, anaknya, temannya, gurunya, sahabatnya, lalu tak mampu dia memandang Allah, maka itulah pandangan yang batal. Pandangan yang batal itu pandangan yang berdosa, yang tidak berfaedah dan tidak bernilai ibadah. Maka berapa tahun umur kita, kalau kita tak mampu juga memandang Allah, maka berdosalah kita seumur hidup itu. Ibadah kita itu adalah ibadah yang hampa dan sia-sia. Itu yang dikatakan butuh sangi namanya itu. Mungkin tulisnya Bapak Ibu lepas saya Ustaz mah. Jadi itu saja, mudah-mudahan Bapak Ibu ya, dengan keterangan-keterangan ini Allah berikan kita kemudahan dan kepahaman untuk memahami ya bagaimana bersama Allah itu. Kuncinya bersama Allah keluar dari kita. Kunci bersama Allah matikan ketiadaan wujud diri kita ini. Kunci bersama Allah, hapuskanlah wujud dan sifat kita. Kalau udah hapus wujud dan sifat kita, maka disitulah sudah bersama Allah. Sudah yang memandang Allah, yang mendengar Allah, yang berkata Allah. Bahkan kata-kata Allah mendengar, Allah melihat itu pun juga disebut lagi Bapak Ibu. Kan memang dia ada semuanya. Itulah diam saja Bapak Ibu lagi situ kalau udah paham. Makanya keluar dari sini diam-diam saja lah kita lagi. Bila topik